dicatat dalam Kejadian pasal 12, di mana Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan tempat kelahirannya ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Suatu tempat yang belum dia ketahui. Tapi Abraham berangkat karena tindakan imannya. Dan itulah yang menyebabkan Abraham digelari sebagai Abhama Aminim, bapak orang-orang beriman. Pada waktu itu yang namanya Ur-Kasdim di Mesopotamia, itu adalah pusat dari peradaban maju di zaman kuno. Dia disuruh pergi meninggalkan segala kenyamanan hidupnya tanpa dia lebih dulu mengetahui tempat itu di mana. Dan ternyata memang kehidupan Abraham itu harus singgah di satu negara ke negara yang lain dengan segala macam problematik yang dihadapinya. Nah, di dalam proses itu ternyata juga perjalanan hidup Abraham tidak semuanya mulus. Tuhan menjanjikan kepadanya sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berketurunan banyak, sesuai dengan cita ideal masyarakat kuno saat itu. Pemujaan kepada kesuburan rahim itu menjadi ciri khas masyarakat kuno. Yang kedua, namanya akan masyhur. Dan itu terbukti dari generasi ke generasi. Bangsa yang mengklaim diri sebagai keturunan Abraham selalu menyebut namanya dalam doa. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Orang Yahudi sebagai keturunan Abraham, dari Ishak dia selalu berdoa, Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'olam, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yaakov. Allah yang disembah itu adalah Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub. Perjanjian baru menggenapi apa yang dinubuatkan dalam seluruh perjanjian lama. Bahwa janji kepada Abraham selain masyhur menjadi berkat. Yang memberkati dia akan diberkati, yang mengutuk dia akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Inilah yang disebut the messianic blessing. Berkat Mesias, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan ketika Yesus menggenapi itu, maka ayat Alkitab pun juga diawali dengan menyebut penggenapan sebagai putra Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Orang-orang Arab mengaku diri sebagai keturunan Abraham dari Ismail. Akhirnya melahirkan agama yang namanya Islam. Dalam sholat mereka juga selalu nama Abraham itu disebut. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Artinya apa? Teks Alkitab ini digenapi, namamu akan masyhur. Kamu akan berketurunan banyak. Tetapi lewat peristiwa yang cukup panjang dalam hari-hari kehidupannya, janji Tuhan itu belum digenapi. Sampai-sampai dalam Kejadian pasal 15, Abraham mungkin setengah protes. Haruskah Eliezer orang Damaskus itu yang akan menjadi pewarisku? Tuhan katakan tidak. Lalu disuruh keluar mereka dari rumahnya, melihat bintang-bintang di langit. Hitunglah jikalau engkau bisa menghitungnya, itu nanti keturunanmu. Pasal 16 dikisahkan Sarah yang tidak sabar. Jadi ketika Abraham sudah merasa mantap bahwa janji Tuhan pasti genap, sekarang ganti istrinya. Engkau tahu, Tuhan tidak memberiku seorang anak. Karena itu ambillah hambaku itu, supaya aku mendapatkan anak dari dia. Hambaku orang Mesir, yang namanya Hagar.
Ini sesungguhnya tindakan untuk bertentangan dengan panggilan Abraham sendiri. Tinggalkanlah negerimu itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tapi juga meninggalkan budaya, tatanan hukum, perilaku, kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Apa itu? Di masyarakat kuno Mesopotamia, perempuan itu warga kelas 2. Karena itu apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, sama-sama orang merdeka. Karena waktu itu masih zaman perbudakan. Perempuan merdeka ini tidak bisa memberikan anak pada suaminya. Maka dia boleh meminjam rahim seorang budak agar dia memperoleh anak dari budaknya tadi. Dan itu yang dilakukan oleh Sarah. Tetapi saudara-saudara, lewat undang-undang itu, jadi undang-undangnya juga ditemukan, namanya Undang-Undang Lipit Estar, The Lipit Estar Code. Dan ketentuan semacam itu masih berlaku nanti misalnya di dalam Undang-Undang Hammurabi, itu setelah zaman Abraham. Apabila sang hamba tadi punya anak dari suaminya tadi, maka hamba tadi akan menyerahkan anak itu pada nyonyanya dengan satu syarat. Itu menurut ketentuan undang-undang. Anak tadi harus lahir di rumah sang nyonya. Kenapa? Karena waktu itu belum ada tes DNA. Jangan-jangan itu bukan anak suaminya gitu loh. Paham nggak? Itulah sebabnya maka di dalam Alkitab dijelaskan. Akhirnya toh Hagar hamil. Ya, setelah Hagar hamil, naluri seorang perempuan itu juga merasa bahwa ya sekalipun saya bukan perempuan merdeka, saya mungkin tidak secantik Anda, tapi saya lebih muda, saya bisa punya anak, sementara kau mandul. Dan kemandulan bagi masyarakat Timur Tengah kuno adalah aib. Itulah sebabnya kenapa Sarah rela suaminya harus dibagi sama budaknya. Padahal di situ ada egoisme. Karena apa? Anak itu nanti statusnya menjadi anaknya. Hukum kuno memberikan solusi. Ketika anak itu lahir di rumah sang nyonya, maka ketika anak itu baru keluar dari perut ibunya, itu diterimakan kepada sang nyonya, bukan kepada ibunya. Dan sang nyonya tadi mengatakan, engkaulah anakku, dan pada hari ini aku memperanakkan engkau. Saat itu anak itu jatuh sebagai anaknya sang nyonya, bukan anak ibunya sendiri. Sementara ketika itu ibunya menebusnya dengan pembebasannya dari status sebagai hamba. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, apabila akhirnya sang nyonya tadi punya anak setelah budaknya punya anak, maka warisan 2 kali lipat pada anak sang nyonya. Tetapi anak sang hamba tetap mendapatkan warisan karena dia juga anaknya. Tapi warisannya separuh dari warisan anak sang nyonya. Hak kesulungan ada pada anak sang nyonya, sekalipun dia tidak lahir lebih dulu. Ini hukum kuno sebetulnya. Dan saudara-saudara, dengan kita melihat aturan hukum kuno ini, kita bisa melihat betapa banyak teks-teks dan Alkitab yang kita bisa pahami lebih jelas dan jelas lagi. Satu contoh, ketika Hagar kemudian mengandung, dia memandang rendah nyonyanya kan, diusirlah dia, itu sesuatu yang manusiawi. Ketika diusir, malaikat menemui dia. Hagar, dari mana asalmu dan kemana pergimu? Kembalilah kamu kepada nyonyamu, biarlah kamu ditindas olehnya. Loh, ini firman Tuhan kok memberikan izin pada penindasan. Kalau orang modern memahami tidak dalam konteks budaya dan hukum zamannya, orang akan bingung. Tujuannya apa? Disuruh kembali ke rumah sang nyonya. Karena supaya Ismail yang tidak ikut berdosa tetap menjadi anak Abraham. Sebab kalau
luar rumah Sarah, maka anaknya Abraham ini tidak status jadi anak Abraham lagi. Dan itu juga ada dalam undang-undang kuno itu. Apabila anak itu lahir di rumah sang nyonya, dan ketika anak itu bisa memanggil atau sempat memanggil ayahnya sebagai ya bapa, maka anak itu menjadi anak sang bapa. Kalau tidak, status anaknya Ismail akan hilang. Betapa sedihnya kita menggambarkan Hagar ketika mendapatkan pengalaman itu. Tetapi Tuhan punya planning yang lebih daripada apa yang dipikirkan oleh Hagar. Karena Ismail tidak ikut salah. Apa salahnya Ismail? Dia tidak minta lahir di dunia kan? Itu kan karena persekongkolan tiga pihak ini. Ya, kenapa Sarah mau? Karena Sarah ingin menebus aibnya dari kemandulan. Kenapa Hagar mau? Kapan lagi dia naik kelas? Kalau bukan memanfaatkan tawaran sang nyonya. Kenapa Abraham mau? Jawabannya lebih mudah kalau ini. Iya kan? Ini semua adalah dunia manusia yang bisa jadi Alkitab itu bukan tokoh-tokoh yang seolah-olah itu di luar sejarah. Dia benar-benar berakar pada sejarah. Nah saudara-saudara, kemudian Ismail pun lahir sebagai anak laki-laki yang perilakunya seperti pere Adam, keledai liar. Itu disebutkan dalam Kejadian pasal 16. Itu sebetulnya hiburan sekaligus jantra ketentuan masa depan tentang anak yang dilahirkan Hagar. Kira-kira seperti ini. Hagar, kamu memang hamba. Tetapi lihat, apabila engkau taat pada firman Tuhan, kira-kira seperti itu. Anakmu nanti akan lahir sebagai pere Adam. Sebagai anak yang perilakunya seperti keledai liar. Artinya apa? Kehidupan nomaden yang keras. Jadi kalau ibunya adalah perempuan hamba, maka anaknya akan menjadi bapak padang gurun. Dengan kehidupannya yang sangat keras, tetapi bebas. Tidak terikat seperti ibunya. Makanya karena kehidupan padang gurun, konsekuensinya tangan tiap-tiap orang akan melawan dia dan tangan dia akan melawan tiap-tiap orang. Itu sesungguhnya bukan selalu bercitra negatif. Tapi karena itu konsekuensi dari kehidupan padang gurun. Orang-orang Arab itu punya pepatah tentang waktu. Al-waktu bis-saif. Waktu itu berjalan bersama pedang. Artinya kehidupan yang keras. Kalau Anda tidak bacok, ya dibacok duluan. Kira-kira seperti itu. Beda dengan budaya masyarakat barat yang sudah maju. Maka bunyinya apa? Time is money. Waktu adalah uang. Waktu itu untuk produktivitas. Kalau masyarakat Indonesia yang di bawah buayan nyur melambai, alon-alon waton kelakon. Belanda masih jauh, ya kan? Jadi waktu, perumpamaan tentang waktu itu muncul karena budaya kita sehari-hari. Ismail pun akhirnya bertumbuh menjadi anak dewasa. Abraham ketika Ismail lahir, itu umurnya 86 tahun. Ya kan? Abraham sudah enjoy dengan anaknya itu, maka dia lupa janji Tuhan yang pertama. Bahwa dia akan mengandung dari Sarah. Dia akan punya anak dari Sarah. Keturunannya itu dari Sarah. Jadi keturunan yang dijanjikan menjadi bangsa yang besar, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat, itu bukan dari Hagar. Karena Hagar tidak difirmankan Tuhan sebelum kejadiannya. Sarah sudah ditentukan. Dalam pasal 12, ketika itu kan Hagar belum hadir dalam kehidupan rumah tangga Abraham. Biarlah Ismail ini hidup di hadapan hadiratmu. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Yang disebut keturunanmu dari Sarah. Tetapi karena Ismail itu juga anakmu, maka dia tetap menjadi bangsa yang besar. Jadi janji itu kalau dipilah menjadi bangsa yang besar, diberikan pada Abraham, juga diberikan kepada Ishak, juga diberikan kepada Ismail, juga diberikan kepada Yakub. Tetapi untuk teks yang berbunyi terakhir, ayat terakhir
dari ayat 3 pasal 12. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Anda cari di Alkitab, tidak untuk Ismail. Teks itu hanya bagi Abraham, Ishak, dan Yakub. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tidak pernah diberikan kepada Ismail. Ayat-ayatnya jelas dalam kitab Kejadian. Kepada Abraham dijanjikan itu. Setelah Abraham mengorbankan Ishak karena imannya, janji itu diulangi, oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat di Kejadian 22. Kepada Ishak juga seperti itu. Kepada Yakub juga seperti itu. Karena itu doa Yahudi itu berbunyi, Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam. Terberkatilah engkau ya Tuhan, Allah kami Raja yang kekal, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tidak ada Allah Ismail. Jangan ditambah-tambah. Karena ini jalur mesianik. Maka doa Yahudi tidak ada kata Allah Ismail, bukan diskriminatif. Karena ini adalah saluran berkat yang olehnya semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat lewat Abraham. Abraham turun kepada Ishak, Ishak turun kepada Yakub, Israel dan seluruhnya. Baru kemudian semua bangsa di muka bumi dilibatkan. Nah saudara-saudara, ketika kemudian Tuhan tetap menjanjikan kepada Sarah bahwa dia akan mengandung, Sarah tertawa. Ya, toh akhirnya Ishak lahir. Ketika Ishak lahir, pasal 21 tadi. Maka saat penyapian, nah saat disapih, nah, kapan Ishak lahir? Umur berapakah Abraham? Abraham berumur 100 tahun. Ishak lahir, Abraham berumur 100 tahun. Ismail lahir, Abraham berumur 86 tahun. Jadi jaraknya berapa tahun antara Ishak sama 14 tahun. Kemudian pada ayat 9, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya. Jadi sedang main. Misahak dalam bahasa aslinya. Anak umur 14 tahun ya ditambah 2 tahun. Kenapa ditambah 2 tahun atau 3 tahun? Karena bagi orang Yahudi di sini nggak disebutkan berapa tahun dia disapih. Biasanya penyapian anak orang Yahudi itu 2 sampai 3 tahun. Berarti usia Ismail ketika dia main-main sama adiknya itu kira-kira umur 17 dan umur 3 tahun. Atau umur 16 dan umur 2 tahun. Bagaimana itu dikatakan main dengan anak adiknya, kemudian Sarah menjadi marah, iya kan? Sarah menjadi cemburu, kan begitu kan? Nah, ini ayat-ayat Alkitab memang multitafsir. Multitafsir itu karena itu kata misahak. Kata misahak itu ditafsirkan macam-macam dalam sejarah penafsiran para rabi. Bentuk partisipal dari kata sahak artinya mengejek, bermain, mencemooh. Jadi artinya bisa beragam. Lalu dalam sepanjang sejarah ada penerjemahan teks-teks Alkitab dari bahasa asli Ibrani ke dalam bahasa lain. Septuaginta itu terjemahan tertua yang ditemukan dalam bahasa Yunani yang dibuat kira-kira tahun 280 sebelum Masehi di Alexandria. Dalam terjemahan Septuaginta biasa artinya bermain-main. Tidak punya konotasi yang terlalu negatif. Tetapi kalau kita lihat dalam terjemahan-terjemahan Yahudi, kata ini beragam sekali maknanya. Misalnya Targum. Bapak Ibu tahu Targum. Targum itu bahasa Aram artinya terjemah kalau dari bahasa Arabnya. Jadi terjemahan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai Yesus sehari-hari. Kapan itu dibuat?
setelah pulang dari pembuangan Babel. Karena mulai dari pembuangan Babel itulah bahasa Ibrani kemudian bercampur berdampingan dengan bahasa Aram. Makanya kitab Daniel itu separuh ditulis dalam bahasa Ibrani, separuh ditulis dalam bahasa Aram. Nah, kita bisa melihat beberapa terjemahan ini. Misalnya, Targum Onkelos. Itu kira-kira berasal di abad kedua setelah Masehi. Menerjemahkan main itu mencemoohnya. Kemudian Targum Yerusalem, Targum Yerusalmi, melakukan perbuatan jahat yang tidak pantas, mengejek dengan ibadah asing. Targum Yonatan, mengejek dengan penyembahan asing, sambil membungkuk kepada Tuhan. Ini tafsiran Yahudi. Nah, sementara kalau kita membaca Galatia pasal 4 ayat 29, Paulus mengatakan, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, ibarat Ismail itu, menganiaya yang memperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Paulus kemudian mengkontekstualisasikan, ini juga metode tafsir Yahudi, bahwa Ismail itu anak yang lahir dari daging. Karena ketidaksabaran Sarah kan, karena ambisi Abraham, karena juga persetujuan Hagar. Tetapi Iska anak yang lahir secara roh, karena janji Tuhan. Dan kemudian Paulus menggambarkan apa? Seperti ini sekarang, gambaran tentang orang Yahudi sekarang. Jadi ini tidak diterapkan untuk bangsa Arab, tapi bangsa Yahudi sendiri. Yang diperanakkan secara daging, orang-orang Yahudi yang memahami hukum Taurat secara legalistik, itu menganiaya orang-orang yang memahami Taurat secara rohani, yaitu orang Kristen. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Ukuran-ukuran kedagingan beda dengan kriteria rohani. Jadi artinya, sejak zaman dahulu, teks yang berbunyi Mesahek, itu juga dimaknai dengan beragam. Makanya kalau sekarang ini banyak orang-orang Islam yang, khususnya yang para polemikus ya, yang memakai teks-teks Alkitab untuk membenarkan klaim-klaim teologis mereka, menghadapi begini juga bingung sendiri. Kenapa? Katanya sekarang kan dikembangkan khususnya ya, Islam itu lebih dekat daripada Yahudi ketimbang kepada Kristen. Mulai ada sekarang kelompok-kelompok gitu. Ya, terus kemudian seorang rabi Yahudi yang namanya Tovia Singer mulai berdekatan dengan teman-teman Muslim. Padahal mungkin itu politik juga itu. Gitu? Ya, karena orang Indonesia itu kan mayoritas Islam. Jadi selama ini kan tentang Israel semua kan. Sebagian besar kan tentang Israel, sampai bola pun juga ditentang. Kemarin itu kan. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan lebih dekat, terus kemudian mengembangkan tentang narasi Ismail dalam Alkitab, itu senjata makan tuan. Karena apa? Ismail di situ digambarkan oleh tafsir Yahudi jatuh pada Abu Dazara. Abu Dazara itu penyembahan asing. Itu bukan sekedar mengejek, bukan sekedar, kalau tafsir tertua kan mengejek itu. Ya, Septuaginta itu hanya main-main biasa. Tapi ada tafsir-tafsir Yahudi yang lebih tendensius terhadap Ismail. Yaitu apa? Mengejek dengan penyembahan asing dan membungkuk di depan Tuhan. Itu seperti mencampurkan agama, sinkretisme, penyembahan kepada Allah Israel dicampur dengan perilaku asing, perilaku penyembahan asing. Nah, kalau teks ini kemudian disejajarkan dengan polemikus Islam, itu senjata makan tuan. Karena di sini Ismail tidak digambarkan bersih, tapi digambarkan turut dalam penyembahan berhala. Nah, kemudian saudara-saudara, ketika itu Sarah kan mengatakan, usirlah anak itu, hamba perempuan itu beserta anaknya. Dia tidak mau mewaris bersama dengan bersama dengan Ismail, anaknya itu. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Abraham sebal, tentu hati seorang bapak, bagaimanapun juga anaknya diusirkan juga sebal hati kan. Tapi kenapa Tuhan mengatakan, jangan sebal hatimu Abraham. Apa yang dikatakan oleh
Sarah itu supaya dipenuhi. Kenapa demikian? Rupanya Tuhan memiliki plan untuk kedua anak Abraham ini. Kalau seandainya pengusiran itu tidak terjadi, maka janji Tuhan kepada Ismail akan menjadi bangsa yang besar tidak bisa digenapi. Kan Ismail itu menjadi bapak padang gurun. Ya, Bene Hamidbar, anak-anak padang gurun. Sementara satunya Bene Yisrael. Mereka kan hidupnya berdampingan. Wilayahnya itu kan berdampingan. Lah kalau keluarga itu tinggal terus satu, kan janji itu tidak bisa digenapi. Maka jangan sebal hatimu. Sekalipun itu tidak mengenakkan, ya, kemudian diusir. Nah, kemudian teks berikutnya kita bisa membaca pada ayat ke-14. Keesokan harinya pagi-pagi Abram mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Nah, ini pertanyaannya ya. Teks ini bagaimana ini? Meletakkan sekirbat air dan roti serta anaknya di bahu Hagar. Nah, Ismail sudah umur 16 tahun masih diletakkan di pundaknya. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Lalu orang menyerang Alkitab ini. Padahal sebenarnya memang maknanya bisa dua. Artinya apa? Memberikan roti dan sekirbat air dan anaknya itu. Teksnya hanya begitu. Itu bisa berarti roti dan sekirbat air secara jasmani, artinya physically, diberikan di atas bahu Hagar. Dan tanggung jawab terhadap anaknya ini juga terletak di bahu Hagar. Karena dia tidak punya bapak. Maka ibu akan menggantikan posisi bapak sebagai single parent. Itu makna yang pertama. Dan itulah makna yang dipilih oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan terjemahan baru. Tapi kalau Anda membaca teks ini, Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ya, ini bunyinya menjadi seperti ini. Keesokan harinya pagi-pagi Abram mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Jadi yang diletakkan di bahu Hagar itu roti dan sekantong air. Lalu bersama anak itu disuruhnyalah pergi. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Kok bisa Alkitab diubah-ubah loh? Yang diubah-ubah kan bukan Alkitab. Yang direvisi itu terjemahan. Ini seringkali banyak orang-orang polemik itu mengatakan Alkitab kok diubah-ubah. Teks aslinya tidak berubah. Teks aslinya berbunyi demikian. Wa yaskem Abraham baboker. Maka bangunlah Abraham pagi-pagi benar. Wazikah lechem dan diambilnya roti. Wahemet mayim dan sekirbat air. Wayiten el Hagar dan meletakkan pada Hagar sam al sikmah di atas baunya. Weet hayelet dan anak itu. Di atas baunya tadi roti dan sekirbat air. Dan anak itu bersama ibunya disuruh pergi. Karena kata hayelet itu setelah roti dan air. Nah ini memang rumit yang seperti ini. Tapi daripada nggak diceritakan, lebih baik saya ceritakan. Ya kan? Jadi terjemahnya dua-dua benar. Kalau diletakkan di atas bahu Hagar itu roti, sekirbat air, dan anaknya, maknanya roti dan sekirbat air diletakkan di bahu Hagar secara fisik. Anaknya diletakkan di bahu Hagar sebagai tanggung jawab seorang ibu yang mengasuh anaknya sendiri. Dan itu terbukti apa? Sampai tuntas Ismail dinikahkan dengan perempuan Mesir sesuai dengan pilihan ibunya. Jadi tugas bagi seorang Timur Tengah kuno, khususnya orang Yahudi, atau yang diperistri oleh orang Yahudi, atau di Timur Tengah kuno, seperti bapak-bapak leluhur. Seorang anak laki-laki itu bisa bebas dari keluarga bapak ibunya,
ketika dia menemukan seorang perempuan dan menjadi satu daging adanya. Itu selesai tugas orang tua. Dan tugas itu diemban oleh Hagar sebagai single parent. Nah, saudara-saudara, tapi namanya tafsir itu macam-macam ya. Tafsir itu kan kadang-kadang berkembang sesuai dengan zaman. Nah, kita kan telusuri tafsir-tafsir itu. Pada kira-kira abad-abad pertama Masehi, itu nama Ismail itu masih netral. Tapi kemudian bangsa Yahudi waktu itu kan ada konflik dengan orang Edom. Ya, kadang-kadang konflik dengan orang Arab gitu. Itu mempengaruhi tafsirnya. Nah, makanya tafsir itu tidak mutlak. Yang mutlak ini firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan tidak mengucapkan apa-apa. Apakah benar Ismail menyembah berhala? Tidak ada teksnya di situ. Bahkan kalau kita lihat naskah-naskah kuno Alkitab termasuk terjemahan Septuaginta, tidak ada kesan Ismail menyembah berhala. Tapi kenapa muncul Ismail menyembah berhala ini? Ini kan tafsiran para rabi. Makanya saya bilang, kalau ada polemik Islam suka dengan ayat ini, dikait-kaitkan dengan Ismail dan jurusannya nanti kepada Nabi Muhammad, itu senjata makan tuan. Karena di sini Ismail tidak digambarkan berakidah bersih, tapi turut dalam penyembahan berhala. Ini kalau yang diambil tafsirnya para rabi tadi. Nah, apa yang dikatakan di sana? Abodazarah, dengan penyembahan ilah-ilah asing. Dan kata mengembara, itu ada rabi juga yang menafsirkan jatuh pada penyembahan berhala. Lalu muncul sebetulnya problem utamanya apa teks itu? Utamanya begini. Pertama, orang Yahudi ingin memberikan sebuah solusi dalam komentari Alkitab mereka. Dan itu tentu karena zaman berbeda ya, situasinya berbeda. Memberikan kepada pergumulan teologis mereka. Artinya Israel jangan bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Karena itu akan tidak menjaga kemurnian teologis mereka. Makanya selalu ada batas supaya jangan ada percampuran dengan orang Edom atau orang Arab. Satu. Kedua, bagaimanapun juga kan Ismail itu anaknya Abraham. Tuhan juga memberkatinya sebagai bangsa yang besar. Secara moral, kira-kira para rabi itu juga melihat bagaimana kira-kira nasibnya Hagar di pengembaraan itu. Lalu muncul tafsir satu pihak yang pertama tadi supaya Israel tidak campur baur dengan bangsa lain, kekudusannya harus dijaga, tapi yang kedua, moralitasnya harus ramah terhadap semua orang. Keadilan harus diperjuangkan. Makanya muncul tafsir bahwa rekonsiliasi terhadap Ismail harus dilakukan. Itulah kemudian nanti ada buku tafsir Yahudi, namanya itu adalah Pirkei de Rabbi Eliezer. Itu kira-kira setelah zaman abad kedua. Namun demikian, penulisan teks-teks Yahudi itu mengalami perkembangan. Sumber pra-Islamnya ada, ya. Kemudian ketika zaman Islam, para rabi kan masih menulis-nulis itu sampai abad 11. Itu masih ada tafsirnya Razi, tafsirnya Rambam. Itu kemudian ada tantangan baru lagi. Teks Alkitab itu kemudian dikontekstualisasikan dengan tantangan baru. Maka satu, jangan dekat, jangan bercampur, jangan berbaur, jaga kekudusan Israel di tengah bangsa lain. Yang kedua, rekonsiliasi sesama keluarga Abraham harus dilakukan. Maka timbul suatu cerita. Cerita ini tentu tidak historis. Anda tidak percaya, tetap bisa masuk surga. Ya kan? Ceritanya begini dalam Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei itu pasal tentang Rabbi Eliezer. Digambarkan begini. Suatu saat Abraham itu ingin mengunjungi anaknya Ismail. Tapi Sarah berpesan, kamu boleh mengunjungi anakmu, tapi jangan turun dari onta. Sapa saja. Cemburu itu. Ada kecemburuan. Ini seperti drama saja itu. Kemudian Abraham datang,
kepada Ismail di kemahnya. Benar Abraham tidak turun dari onta. Di sana ditemui istrinya Ismail. Namanya pun dikarang-karang. Nama istri Ismail itu adalah Aisyah. Apa ya ada kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi ada orang namanya Aisyah, itu kan setelah zaman Islam itu. Berarti buku ini sudah mengalami kompilasi penyesuaian pada zaman setelah Islam. Termasuk yang namanya Targum Yonatan tadi, yang mengatakan menyembah berhala dengan membungkuk di depan Tuhan tadi, ya kan? Nah, kemudian istrinya Ismail itu menemui Abraham. Di mana Ismail dan ibunya, kata Abraham. Ismail dan ibunya sedang mengambil kurma di kebun. Berilah aku seteguk air, karena aku ini sedang haus. Perempuan Moab tadi, istrinya Ismail, tidak memberikan seteguk air. Kemudian Abraham berpesan kepada si istri tadi, nanti kalau Ismail datang, katakanlah, ada orang tua datang ke sini, dan dia mengatakan, kamu ganti palang pintumu. Sudah gitu aja ya. Terus dia pulang. Ismail datang. Tadi ada orang tua minta seteguk air. Saya tidak memberinya. Wah, kenapa kamu tidak memberinya? Apa pesannya orang tua tadi? Disuruh mengganti palang pintunya. Disuruh mengganti ambang pintunya. Itu artinya apa? Disuruh cerai. Akhirnya Pak Ismail tahu bahwa kesalehan anak itu separuh dari kesalehan orang tuanya. Oke, kalau begitu, kamu tidak berbakti sama orang tua. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan moralitas orang Edom di bawah orang Israel. Makanya minta airnya nggak dikasih. Lalu Ismail baru dinikahkan oleh ibunya, dari suku ibunya, orang Mesir yang namanya Fatimah. Ini tafsir setelah zaman Islam tentu saja ya. Karena ya mana ada kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi, masa ada nama Arab Fatimah. Ya kan? Fatimah itulah kemudian yang diperkenan oleh Abraham. Masih berlanjut tafsirnya di situ. Jadi ketika Abraham tahu bahwa Ismail sudah berganti pintunya tadi, berganti ambang pintunya tadi, maksudnya seorang istri itu seperti ambang pintu. Apapun yang dilakukan, kalau dia menyambut dengan baik di depan ya akan baik. Tapi kalau menyambut buruk ya akan buruk, maka dia diibaratkan ambang pintu. Setelah ambang pintunya diganti dari suku ibunya, maka menjadi baik-baik. Setelah Sarah meninggal, masih berlanjut. Pasal 23 kan Sarah meninggal di umur 120 tahun. Lalu Abraham kembali mengunjungi anaknya Ismail tadi. Lalu Hagar diambilnya kembali sebagai istri. Tapi namanya Ketura. Nah, di sini. Jadi Ketura itu disamakan dengan Hagar. Ini tafsiran Yahudi. Jadi Anda percaya juga boleh, silakan. Wong Alkitab tidak menyebut Hagar itu adalah Ketura. Ya. Tapi kalau Anda percaya tetap bisa masuk surga. Karena ini bukan Alkitab. Saya hanya mau cerita ini bahwa tafsir itu beragam. Kemudian Ketura itu dianggaplah sama dengan Hagar. Apa pesannya? Orang Yahudi itu monogami. Terus dia lihat teksnya, masa yang begini nambah istri lagi itu kira-kira tidak pantas menurut moralnya mereka itu. Padahal tentu moralitas zaman Abraham itu berbeda dengan moralitas zamannya para rabi yang menulis kira-kira setelah zaman Islam itu. Sudah beragam ya. Jadi kadang-kadang kita ini tidak bisa membedakan tafsir ini muncul tahun berapa, konteks sejarahnya apa, pesan teologis di belakang itu apa. Nah, dengan kita memahami teks-teks semacam ini dengan konteks zamannya, tafsir itu munculnya dari abad berapa, kita bisa melihat bahwa teks Alkitab ini inginnya selalu direlevankan dengan tantangan yang baru.
Tetapi saya selalu mengajarkan, historisitasnya tetap harus kita lihat. Karena apa? Sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Iman itu harus menyejarah. Karena itu saya sampaikan, apa kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi ada orang perempuan gadis namanya Fatimah dan Aisyah. Saya tidak percaya itu. Itu berarti teks itu muncul paling tidak setelah hubungan Yahudi dengan Arab. Atau lebih telat lagi setelah zaman Islam. Kan itu bukan Alkitab. Itu tafsiran para rabi yang dikompilasikan terus dari zaman ke zaman dan selalu berkembang. Termasuk yang namanya Targum Yonatan. Targum Yonatan itu munculnya mungkin abad ke-8. Tapi kalau Targum Onkelos, itu terjemahan Aram dari Perjanjian Lama. Itu mungkin saja pada abad kedua. Karena memang kelihatan sekali kan. Dari teksnya itu, bahasa yang dipakai, suasana zaman yang melatar belakangi penerjemahan itu. Dan yang namanya targum itu mirip dengan terjemahan dinamis. Kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin dibandingkan dengan Today English Version, Contemporary English Version, seperti itu loh. Di situ apalagi yang lebih bebas lagi Living Bible. Kira-kira seperti itu. Nah, kiranya orang-orang yang sering ngutip-ngutip Alkitab tanpa melihat konteksnya, khususnya mereka-mereka yang tidak mengimani Alkitab, segera bertobat dari langkahnya itu. Karena apa, itu memang tidak cocok dengan agama apapun juga. Kalau ditafsirkan kan nggak boleh dengan semaunya sendiri. Tuhan memberkati kita, semoga firman Tuhan ini lebih menuntun lagi kita dalam menemukan kebenaran dalam Kristus. Amin.